Halo, apa kabar rekan profesional pada hari ini? Iya, pada hari ini kita membahas mengenai peran HRD di era industri dan society 5.0. Apakah ada perbedaan atau tidak? Ya, podcast ini membahas mengenai perbedaan peran HRD dibandingkan di era seperti industri 4.0, industri 3.0, industri 2.0 atau industri 1.0. Jadi, saya menggabungkan sengaja karena sekarang ini, eranya industri dan society 5.0. Oke, langsung saja ya, kita membahas hal ini secara, singkat bahwa HRD di era industri society 5.0 perannya harus dirubah. Jadi ingat di sini adalah harus dirubah. Dirubah menjadi apa? Dirubah menjadi strategi maker. HRD itu bukan lagi hanya fokus hanya merekrut pegawai, membayar gaji bulanan, mengadakan pelatihan, promosi karir yang sudah sangat lazim sebagai tugas rutin. HRD harus mampu memprediksi keadaan sebuah kondisi dalam 10 tahun mendatang. Ini poin sangat penting ya, HRD harus bisa mampu memprediksi keadaan sebuah kondisi dalam 10 tahun mendatang yang dihitung mulai dari hari ini. Jadi harus bisa memprediksi ini apa yang akan terjadi kan, di, industri masa depan. Karena, kita harus menyadari bahwa akan banyak ketidakpastian di depan, kita ketika kita melangkah. Seperti contoh, ekonomi global yang sedang mengalami krisis ditambah lagi, perang Rusia Ukraina belum tahu kapan akan selesai dan juga belum tahu juga, perang, Iran Amerika di Selat Hormuznya akan selesai walaupun terus terjadi negosiasi, walaupun, terjadinya gencatan senjata sepihak, ini akan mengubah peta dunia bisnis. Sekali lagi mengubah, peta dunia, bisnis. Ya, jadi kita harus bisa menghitung atau memprediksi hal-hal yang terjadi, dalam kondisi 10 tahun mendatang yang dihitung mulai dari ini. Prediksi masa depan dunia, eee, prediksi masa depan dunia kerja tuh akan selalu berubah. Kita tidak bisa lagi menggunakan SOP sesuai dengan buku standar yang dikeluarkan oleh, perusahaan. Di era industri society 5.0, perubahan itu datang setiap saat, ya, datang setiap saat, bahkan perubahan terjadi dalam hitungan detik, bukan lagi hitungan hari, bulan, tahun. Jadi sekali lagi, uh, di era industri society 5.0, perubahan itu datang setiap saat, bahkan perubahan terjadi dalam hitungan detik, bukan lagi hitungan hari, bulan, tahun. Kita semua mengarah kepada masa depan. Kita harus fokus dan membuat strategi karena setiap waktu adalah perubahan. Perubahan yang dapat menciptakan kekuatan dan kelemahan. Ini yang sangat dibutuhkan oleh HRD saat ini. HRD saat ini mengurusi dunia kerja bukan hanya manusia, tetapi juga menggunakan mesin power seperti robot, AI, dan mesin AI yang menjadi manpower. Tanpa memahami perkembangan dunia kerja saat ini dan di masa depan, perusahaan tidak akan menjadi the champion. Berat memang menjadi HRD saat ini karena wawasannya harus luas ya, harus memahami global strategi dalam dunia kerja. Tapi itu menjadi realitas nyata yang ada di lingkungan kita karena kita hidup dalam sebuah era yang disebut dengan hyper technology. Pendidikan akan membuka sebuah peluang kepada individu dalam memasuki dunia kerja. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah kurikulum yang mampu untuk menyiapkan individu untuk mempunyai kompetensi sesuai dengan ilmu yang dipelajarinya. Idealnya sebuah pekerjaan yang dikerjakan atau dijalani oleh seorang karyawan harus sesuai dengan latar belakang pendidikan, sehingga ketika bekerja hanya tinggal untuk menerapkan ilmu yang dipelajarinya di kampus atau sekolah kejuruan. Di industri Society 5.0 kita semua membutuhkan seorang karyawan yang mempunyai konsistensi
ya dan kompetisi yang sangat tinggi ya, yang dimulai dari ide hingga menjadi implementasi menjadi sebuah produk atau jasa. Di sini HRD harus mampu melihat dengan seksama kemampuan dari masing-masing karyawan. Apakah mereka mempunyai ide untuk kemajuan perusahaan dan juga mampu memberikan solusi yang tepat ketika sedang mengalami banyak masalah dalam pekerjaannya. Jadi inilah yang harus kita lakukan, bahwa fokus pengembangan sumber daya manusia mengalami perubahan yang sangat besar di era industri society 5.0. Saya Septo Indarto dari Global Strategis mengucapkan terima kasih banyak. Jika ada pertanyaan, Anda bisa menulis di kolom di bawah ini. Terima kasih banyak.